Pernahkah kalian memandang langit malam yang dipenuhi bintang, lalu merasakan kedamaian? Keindahan yang kita lihat dari bumi sebenarnya adalah sebuah ilusi yang menipu. Alam semesta bukanlah tempat yang ramah. Di balik gemerlap cahaya galaksi, kosmos adalah sebuah ruang hampa yang sangat dingin, asing, dan sepenuhnya tidak peduli dengan keberadaan kita. Manusia seringkali merasa telah menguasai banyak hal, namun kenyataannya, kita hanyalah debu kecil yang terapung di tengah samudera ketidaktahuan. Di luar sana, hukum fisika bekerja dalam skala yang mengerikan. Ada pemangsa tak terlihat yang mengintai di kegelapan. Ada tarikan raksasa yang menyeret galaksi kita menuju entitas misterius, dan ada alasan biologis mengapa langit di atas kita terasa begitu sunyi. Alasan yang mungkin akan membuat kita menyesal jika mencoba mencari tahu. Malam ini, kita tidak akan membicarakan keindahan ruang angkasa. Kita akan melangkah jauh menembus batas sains, menghadapi ketakutan eksistensial terdalam manusia, dan mengungkap 5 teori serta fenomena paling mengerikan yang bersembunyi di balik tirai alam semesta. Bersiaplah, karena apa yang akan kalian dengar hari ini mungkin akan mengubah cara kalian memandang langit malam selamanya. Kita memulai perjalanan ini dari skala yang paling dekat dengan lingkungan kita, yaitu sebuah planet. Di sekolah, kita diajarkan bahwa planet adalah benda langit yang patuh, berputar dengan anggun mengelilingi bintang induknya dalam jalur orbit yang teratur. Namun, alam semesta memiliki sisi pemberontak yang jauh lebih kelam. Di luar sana, di ruang antar galaksi yang gelap gulita, terdapat miliaran benda langit yang dikenal sebagai rogue planet atau planet pengembara. Planet-planet ini adalah yatim piatu kosmos. Mereka tidak memiliki rumah, tidak mengorbit bintang apapun, dan selamanya terjebak dalam pengembaraan abadi menembus ruang hampa yang dingin. Sebagian besar dari mereka terlempar keluar dari sistem tata surya asal mereka akibat ketidakstabilan gravitasi di masa lalu, terasingkan ke dalam kegelapan tanpa pernah lagi merasakan hangatnya cahaya matahari. Suhu di permukaan planet pengembara ini sangat ekstrim, mendekati nol mutlak, membekukan segala bentuk atmosfer yang mungkin pernah mereka miliki menjadi lapisan es yang mati. Namun, apa yang membuat fenomena ini berubah menjadi sebuah horor kosmik bagi manusia? Jawabannya adalah karena mereka adalah predator yang tak terlihat. Karena tidak memancarkan cahaya sendiri dan tidak merefleksikan cahaya dari bintang manapun, planet pengembara hampir mustahil untuk dideteksi oleh teleskop konvensional. Mereka berkeliaran seperti hantu di tengah kegelapan. Para astronom memperkirakan jumlah planet pengembara di galaksi Bima Sakti kita jauh lebih banyak daripada jumlah bintang yang bisa kita lihat. Bayangkan sebuah planet berbatu atau bahkan raksasa gas berukuran berkali-kali lipat lebih besar dari Jupiter, bergerak dengan kecepatan ratusan kilometer per detik di dalam kegelapan total. Kita tidak akan pernah tahu keberadaannya, sampai efek gravitasinya mulai mengacaukan jalur orbit planet-planet di tata surya kita, atau lebih buruk lagi, ketika jalurnya berpotongan langsung dengan bumi. Jika itu terjadi, tidak akan ada tanda-tanda peringatan di langit. Kegelapan raksasa itu akan datang begitu saja, merobek atmosfer kita, dan menelan dunia kita ke dalam malam abadi tanpa kita sempat untuk melawan. Dari ancaman planet tunggal yang sunyi, kita naik ke skala yang jauh lebih masif, skala galaksi. Kita terbiasa berpikir bahwa galaksi Bima Sakti, rumah bagi miliaran bintang dan planet termasuk bumi, adalah sebuah pulau megah yang mengapung bebas di alam semesta. Namun, kenyataannya jauh lebih mengerikan. Galaksi kita bersama dengan jutaan galaksi tetangga dalam superkluster Laniakea sebenarnya tidak sedang diam atau bergerak secara acak. Kita semua sedang terseret. Sejak tahun 1970-an, para astrofisika mendeteksi adanya anomali gravitasi yang tidak masuk akal di ruang antar galaksi. Sesuatu yang sangat besar dengan kekuatan setara puluhan ribu galaksi sedang menarik kita semua menuju satu titik spesifik di ruang angkasa dengan kecepatan jutaan kilometer per jam. Fenomena aneh ini dinamakan The Great Attractor atau Sang Penarik Besar. Yang membuat fenomena ini menjadi horor kosmik sejati bagi para ilmuwan bukan hanya kekuatannya yang maha dahsyat, melainkan sebuah kebutaan total. Titik pusat dari The Great Attractor terletak tepat di sebuah wilayah langit yang disebut Zone of Avoidance atau zona penghindaran. Ini adalah area yang sepenuhnya terhalang oleh debu tebal, gas interstellar, dan miliaran bintang dari piringan galaksi Bima Sakti kita sendiri. Artinya, kita sedang meluncur dengan kecepatan luar biasa menuju sebuah entitas misterius.
Namun kita tidak pernah bisa melihat apa yang ada di sana, karena pandangan kita terhalang oleh tubuh galaksi kita sendiri. Apakah itu sebuah lubang hitam supermasif dengan ukuran yang belum pernah terbayangkan oleh sains? Ataukah itu adalah akumulasi materi gelap yang sangat padat yang siap mengoyak struktur ruang dan waktu? Kita dipaksa untuk terus bergerak mendekat, terseret ke dalam ketidaktahuan, menuju sesuatu di ujung kosmos yang identitasnya sengaja disembunyikan oleh alam semesta dari mata manusia. Setelah menyaksikan kehancuran fisik dalam skala galaksi, kita kini dihadapkan pada sebuah pertanyaan eksistensial yang jauh lebih dingin dan menusuk pikiran, di mana semua orang. Secara matematis, alam semesta kita adalah tempat yang sangat tua dan luar biasa luas. Ada miliaran galaksi, dan di dalam galaksi Bima Sakti saja, terdapat ratusan miliar bintang yang mirip dengan matahari kita. Banyak dari bintang-bintang tersebut dikelilingi oleh planet berbatu yang berada di zona Laikuni. Artinya, mereka memiliki kondisi yang tepat untuk memicu munculnya kehidupan dan peradaban cerdas. Jika kita menggunakan logika statistik, alam semesta seharusnya sudah sangat ramai. Kosmos ini seharusnya dipenuhi oleh sinyal radio, megastruktur luar angkasa, atau armada penjelajah dari peradaban alien yang jauh lebih maju daripada manusia. Namun, kenyataan yang kita hadapi justru sebaliknya. Ketika para ilmuwan mengarahkan teleskop radio tercanggih mereka ke langit malam selama berdekade-dekade, yang mereka temukan hanyalah keheningan. Tidak ada sinyal, tidak ada tanda-tanda kehidupan, tidak ada apa-apa. Kontradiksi besar antara prediksi matematis yang sangat tinggi dengan fakta lapangan yang nol besar inilah yang disebut sebagai paradoks Fermi. Keheningan kosmik ini bukanlah sesuatu yang menenangkan, melainkan sebuah horor psikologis yang nyata. Paradoks ini memaksa manusia untuk menghadapi dua kemungkinan yang sama-sama mengerikan. Kemungkinan pertama, kita benar-benar sendirian di seluruh alam semesta yang tak terbatas ini. Kita adalah satu-satunya kebetulan biologis yang berhasil bertahan hidup. Sebuah pulau kesadaran kecil di tengah samudera kematian kosmik yang luas. Atau kemungkinan kedua, yang jauh lebih kelam, bahwa kehidupan cerdas lain itu sebenarnya ada, atau pernah ada. Namun, ada sebuah hukum alam yang tidak tertulis, sebuah dinding penghalang misterius yang disebut The Great Filter, yang selalu memusnahkan setiap peradaban cerdas sebelum mereka sempat menjelajahi luar angkasa. Jika kemungkinan kedua ini yang benar, maka kita hanya sedang mengulangi siklus yang sama, berjalan dengan mata tertutup menuju jurang kepunahan yang sudah lebih dulu menelan miliaran peradaban sebelum kita. Jika paradoks Fermi meninggalkan pertanyaan besar tentang mengapa alam semesta begitu sunyi, maka teori hutan gelap hadir dengan jawaban yang paling sadis dan mengerikan yang pernah dipikirkan oleh pikiran manusia. Teori ini mengibaratkan seluruh alam semesta seperti sebuah hutan belantara yang gelap gulita di malam hari, di mana setiap peradaban cerdas yang hidup di dalamnya adalah seorang pemburu yang bersenjata lengkap. Di dalam hutan ini, setiap pemburu harus bergerak dengan sangat senyap, menyelinap di balik pepohonan, menahan napas, dan sebisa mungkin menyembunyikan keberadaan mereka. Mengapa? Karena di dalam hutan yang kejam ini, sumber daya untuk bertahan hidup sangat terbatas. Sementara setiap pemburu tidak pernah tahu apakah pemburu lain yang mereka temui adalah kawan atau lawan. Jika seorang pemburu mendeteksi adanya kehidupan lain, sekecil apapun itu, hanya ada satu pilihan logis demi keselamatan dirinya sendiri: memusnahkan kehidupan tersebut sebelum mereka yang dimusnahkan. Inilah alasan sebenarnya mengapa kosmos di atas kita terasa begitu sepi. Alam semesta tidak benar-benar kosong. Langit malam yang sunyi bukanlah tanda bahwa tidak ada siapa-siapa di luar sana, melainkan sebuah tanda ketakutan yang massal. Semua peradaban maju di luar sana sudah memahami hukum alam ini. Mereka tahu bahwa memperlihatkan diri dan memancarkan sinyal ke ruang angkasa adalah sebuah kebodohan besar yang sama saja dengan bunuh diri. Sementara itu, manusia di bumi dengan segala kepolosannya telah memancarkan sinyal radio secara acak ke segala penjuru arah selama lebih dari 1 abad. Kita berteriak dengan lantang di tengah hutan yang gelap, mengumumkan posisi kita kepada apapun yang sedang mendengarkan di balik kegelapan. Sinyal-sinyal yang kita kirimkan ke luar angkasa mungkin bukan jembatan persahabatan kosmik, melainkan kesalahan terbesar dalam sejarah umat manusia. Kita mungkin telah memicu alam kematian kita sendiri, dan sekarang salah satu pemburu di luar sana mungkin sedang bergerak mendekat ke arah kita dalam kesunyian.
Kita telah melihat bagaimana planet-planet pengembara mengintai di kegelapan, bagaimana sebuah tarikan misterius menyeret galaksi kita, hingga alasan mengerikan di balik sunyinya alam semesta. Namun, semua horor tersebut tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan takdir akhir yang sudah disiapkan oleh ruang dan waktu itu sendiri untuk kita semua. Ini adalah skala horor terbesar, ekspansi alam semesta. Selama hampir 1 abad, sains mengetahui bahwa alam semesta kita terus mengembang. Galaksi-galaksi saling menjauh satu sama lain. Awalnya, para ilmuwan mengira bahwa gravitasi perlahan-lahan akan memperlambat gerakan ini. Namun, pada akhir abad ke-20, sebuah penemuan mengejutkan membalikkan semua teori. Alam semesta tidak sedang melambat, melainkan mengembang dengan kecepatan yang terus bertambah secara eksponensial. Sesuatu yang tak kasat mata, yang dinamakan dark energy atau energi gelap, sedang meregangkan jalinan ruang angkasa itu sendiri. Dampak jangka panjang dari fenomena ini adalah sebuah skenario akhir zaman kosmik yang dikenal sebagai The Big Freeze, pembekuan besar. Secara perlahan namun pasti, ruang di antara galaksi akan melebar begitu cepat hingga mengalahkan kecepatan cahaya. Akibatnya, galaksi-galaksi tetangga kita akan terseret menjauh melampaui batas pandangan teleskop kita. Dalam beberapa triliun tahun ke depan, galaksi Bima Sakti akan menjadi pulau yang sepenuhnya terisolasi di tengah kekosongan yang tak terbatas. Jika manusia masa depan masih bertahan hidup pada masa itu dan melihat ke atas, mereka tidak akan lagi melihat gemerlap bintang atau galaksi lain di langit malam. Langit mereka akan berubah menjadi hitam pekat, kosong, dan sunyi total. Bintang-bintang yang tersisa di galaksi kita akan kehabisan bahan bakar satu persatu lalu mati, mengubah alam semesta menjadi kuburan raksasa yang dingin. Tidak akan ada lagi energi yang tersisa, tidak ada panas, dan tidak ada kehidupan. Pada akhirnya, semua cerita, semua pencapaian, dan semua ketakutan umat manusia akan lenyap ditelan oleh malam abadi yang membeku. Sebuah akhir di mana alam semesta tidak hancur oleh ledakan besar, melainkan mati perlahan dalam kesunyian yang mutlak. Alam semesta adalah sebuah panggung megah yang menyimpan misteri yang jauh lebih besar dari apa yang mampu ditampung oleh akal pikiran kita. Dari ancaman fisik hingga kesunyian yang mencekam, kosmos selalu punya cara untuk mengingatkan betapa kecil dan rapuhnya posisi manusia. Namun, di balik semua ketakutan kosmik itu, mungkin ketidaktahuan kita adalah sebuah berkah. Karena terkadang, ada beberapa rahasia yang memang lebih baik tetap terkunci di dalam kegelapan. Menurut kalian, dari kelima fenomena tadi, mana yang paling membuat kalian merinding? Apakah predator tak terlihat seperti planet pengembara? Ataukah kesunyian mematikan dari teori hutan gelap? Tulis teori dan pendapat kalian di kolom komentar di bawah.